Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Bapak Ibu, kali ini kita akan bertemu dan membahas suatu kegiatan yang masih bertajuk tentang kegiatan guru belajar. Dan pada kegiatan kali ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan suatu program yang disebut dengan Guru Belajar Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu karena ini menjadi media latihan bagi Bapak Ibu sekalian untuk persiapan seleksi 1 juta ASN atau P3K yang akan dilangsungkan pada tahun ini. Ya, seperti apakah kegiatan ini dan bagaimana cara mendaftar kegiatan ini? Simak lengkapnya pada video yang saya bagikan ini. Selamat menyaksikan. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menekan tombol subscribe dan setia menonton video yang saya bagikan. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang kegiatan Guru Belajar Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Bapak Ibu sekalian, bahwa program ini adalah penggabungan program baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang merupakan gabungan dua kegiatan sekaligus, yaitu guru belajar dan guru berbagi yang disebut dengan guru belajar berbagi. Nah, di sini ada dua alamat website yang penting Bapak Ibu dan sedikit berbeda dengan website sebelumnya, di mana website sebelumnya adalah menggunakan gurubelajar.kemdikbud.go.id dan saat ini menggunakan website ayobelajar.kemdikbud.go.id. Kita akan coba saja masuk di dalam websitenya. Kita ketik ayo guru belajar.kemdikbud.id .go.id, kemudian kita tekan enter. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan portal baru dari gurubelajar.kemdikbud.go.id dan di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan ada beberapa seri dari guru belajar yang Bapak Ibu mungkin sudah ikuti, dan saat ini kita akan fokus pada seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di bagian yang kedua ini kita akan coba klik. Kemudian ini adalah program yang baru diluncurkan tadi pagi. Kita akan coba untuk klik selengkapnya bagaimana penjelasan kegiatan ini. Ya, baik Bapak Ibu, program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K merupakan program yang memberikan fasilitas kepada calon pendaftar guru ASN P3K berupa materi, perangkat, latihan soal, community learning, dan tryout sebagai tambahan bekal untuk mengikuti seleksi guru ASN P3K. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi, perangkat, dan juga latihan soal. Termasuk saat ini akan ada yang namanya community learning atau belajar bersama. Bapak Ibu bisa saling berbagi, saling bertanya dalam media kegiatan ini. Dan termasuk nanti setelah Bapak Ibu menuntaskan kegiatan tahap 1, akan ada yang namanya tryout kegiatan sebagai latihan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi guru ASN P3K yang rencananya tahun ini akan dilakukan seleksi sebanyak 1 juta ASN P3K. Kegiatan guru belajar ini adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan fasilitas kepada calon pendaftar guru ASN P3K agar lebih siap dalam menghadapi seleksi guru ASN P3K nantinya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan seleksi ASN P3K ini adalah suatu kegiatan yang sangat bagus Bapak Ibu ikuti, di samping untuk latihan Bapak Ibu sekaligus mengerti dan memahami jenis-jenis soal yang akan nanti muncul dalam kegiatan seleksi ASN P3K. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan kegiatan guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K adalah yaitu peserta mampu menggunakan bahan ajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K. Kemudian menggunakan sistem bahan ajar secara mandiri, mudah, ringan, dan ringkas. Kemudian juga saling berbagi dengan teman melalui kegiatan
komunitas pembelajaran atau learning community. Ya, seperti itu yang menjadi tujuannya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, untuk peserta kegiatan guru belajar seri P3K ini adalah mereka yang semua guru non-PNS yang terdaftar di Dapodik kemudian telah memiliki akun SIM PKB. Ya, ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar Bapak Ibu guru honorer yang masih saat ini belum diangkat menjadi ASN. Bapak Ibu silakan gunakan kesempatan ini untuk berlatih. Mudah-mudahan dengan latihan ini Bapak Ibu bisa lolos dalam seleksi ASN P3K. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu telah memiliki akun SIM PKB dalam pelaksanaan kegiatan guru belajar. Nah, ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua ada polanya. Pola kegiatannya lebih fleksibel, user friendly, lebih kolaboratif ya. Ini seperti hampir sama dengan kegiatan guru belajar yang lain. Saya langsung ke dalam kegiatan tahapan. Apa saja tahapan program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan mengikuti kegiatan tahap 1 yang disebut dengan fasilitasi pembelajaran. Pada tahapan ini peserta secara mandiri dan berkolaborasi dapat yang pertama adalah mempelajari substansi pedagogik dan bidang studinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan fasilitas komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya. Yang ketiga mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman pada substansi yang telah dipelajari. Jadi sistemnya begini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dalam kegiatan guru belajar seri P3K ini nanti akan berlatih sesuai dengan bidang studinya Bapak Ibu. Dalam kegiatan seleksi guru ASN P3K ini, Bapak Ibu mungkin sudah memahami bahwa ada dua substansi atau bidang yang diujikan, yaitu pedagogis dan bidang kompetensi mata pelajaran masing-masing. Dan pada kesempatan ini akan dilatih seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajar mata pelajaran kimia, nanti silakan memilih mata pelajaran kimia. Begitu juga mata pelajaran yang lain, silakan memilih sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu telah tuntas mengikuti kegiatan tahap 1, yaitu fasilitasi pembelajaran, nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti yang namanya kegiatan tahap 2 atau kegiatan tryout modul belajar mandiri. Nah, kegiatan tryout ini peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti latihan atau tryout soal-soal pedagogik dan bidang studinya masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan. Peserta yang telah mengikuti tryout dapat kembali ke tahap 1 untuk melakukan pendalaman materi pedagogik dan materi sesuai bidang studinya masing-masing, sehingga lebih meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Jadi kegiatan ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan tryout dan Bapak Ibu rasanya masih belum memahami dengan maksimal, Bapak Ibu masih bisa kembali kepada kegiatan tahap 1 untuk mengulangi lagi kira-kira pemahaman Bapak Ibu tentang bidang studi Bapak Ibu sudah maksimal atau belum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum memahami pada bidang 1 dan atau tahap 1, Bapak Ibu nanti setelah tryout Bapak Ibu bisa kembali lagi ke tahap 1 untuk memahami materi atau bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Ya, seperti itu kegiatannya. Kemudian saya lanjut untuk hasilnya. Apa yang didapatkan peserta dalam kegiatan ini adalah yang pertama adalah merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat sebelumnya. Ini yang paling penting Bapak Ibu, karena kegiatan seleksi ASN P3K ini tidak seperti ujian atau seleksi CPNS ya Bapak Ibu ya. Karena soalnya sangat berbeda dengan tes CPNS. Jadi dalam kegiatan seleksi guru ASN P3K ini yang diujikan memang betul-betul adalah kemampuan pedagogis dan kemampuan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Bukan seperti PNS yang diujikan adalah TIU, TWK, dan TKP. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu mungkin ingat kembali melalui kegiatan seperti ini. Kemudian memberikan pengalaman baru terkait belajar mandiri dengan mengedepankan konsep komunitas pembelajaran. Jadi yang paling penting dalam kegiatan inilah bagaimana Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman yang lain, atau misalnya kalau Bapak Ibu tidak memahami suatu konsep, Bapak Ibu bisa bertanya dengan teman lain dalam komunitas di pembelajaran ini. Kemudian memanfaatkan teman sebaya atau peer teaching atau peer learning dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan. Itu yang saya maksud tadi ya Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman yang lain di dalam komunitas ini untuk saling melengkapi bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan kegiatan seleksi calon guru ASN P3K. Ya, itu yang menjadi hasilnya.
Nah, sudah saya jelaskan. Kemudian untuk jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya cukup fleksibel ya Bapak Ibu ya. Memang sangat sangat terbatas, tidak sama dengan guru belajar seri AKM yang cukup panjang yang lalu. Ini kegiatannya ini cukup singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 Maret sampai 12 April 2021 itu adalah waktunya Bapak Ibu untuk pemilihan mata pelajaran. Kemudian tanggal 3 Maret juga sampai dengan 18 April tahun 2021 itu adalah fasilitasi pembelajaran, dan perlu Bapak Ibu pahami bahwa dalam kegiatan fasilitasi pembelajaran ini hanya berlangsung dalam waktu 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan waktu dengan baik untuk bisa menuntaskan setiap modul atau tahapan pada kegiatan di tahap 1 ini. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan tahap 1, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti kegiatan tryout yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret sampai tanggal 7 Mei tahun 2021. Nah, seperti penjelasan saya di atas, ketika Bapak Ibu misalnya dalam hasil tryout tidak memuaskan, Bapak Ibu masih bisa kembali lagi ke kegiatan tahap 1 untuk mengikuti ulang kembali sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Nah, ini agak sedikit fleksibel dan berbeda dengan seri guru belajar yang sebelumnya, di mana Bapak Ibu umumnya kalau sudah tuntas di tahap 1, kemungkinan tidak bisa ikut lagi di tahap 1. Tetapi ini masih diberikan kemudahan untuk Bapak Ibu semakin memahami apa bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kita akan coba bagaimana untuk mengikuti kegiatan ini atau tutorial mendaftar kegiatan ini. Bapak Ibu bisa klik di atas bagian masuk atau kita klik saja di bagian bawah ini mulai belajar mandiri. Kita klik saja. Ya, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk dan klik mulai belajar, nanti akan muncul paspor GTK. Bapak Ibu silakan masukkan nomor UKG dan kata sandinya di kolom alamat ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tanda masuk. Ya, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masukkan nomor UKG dan password Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada seri kegiatan belajarnya, dan Bapak Ibu silakan memilih guru belajar seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Bapak Ibu klik saja selengkapnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan masuk pada pilihan seri, yaitu kita akan diminta untuk mengklik daftar. Dan Bapak Ibu perlu memahami di sini syarat utamanya untuk ikut kegiatan ini adalah mereka yang boleh ikut adalah yang menjadi guru, kemudian mereka yang masih non PNS ya. Syarat utamanya, kemudian Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ini, Bapak Ibu silakan klik daftar. Nah, ketika Bapak Ibu klik daftar, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih salah satu mata pelajaran yang Anda ingin ikuti. Ya, Bapak Ibu, di sini ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan baca dulu bahwa program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Program ini hanya memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dan mempersiapkan diri mengikuti seleksi dimaksud dan tidak menjamin kelulusan peserta menjadi guru ASN P3K. Karena yang menentukan kewenangan untuk kelulusan tersebut adalah Menpan RB. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan fasilitasi atau tahap 1 ini adalah selama 7 hari seperti saya jelaskan tadi, 1 minggu ya. Sejak pemilihan mata pelajaran, jika tidak tuntas maka diberikan kesempatan 1 kali untuk mengulang atau mengganti mata pelajaran. Peserta tuntas fasilitasi pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajaran lain sebanyak 1 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau misalnya tahap 1 ini sudah tuntas, Bapak Ibu mau lanjut lagi di tahap 1 mengulangi lagi dengan mata pelajaran yang lain, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk mengulang 1 kali lagi. Ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu yakin untuk telah mengikuti kegiatan di tahap 1, kemudian mau mengikuti tryout, Bapak Ibu silakan memilih jadwal yang ditetapkan oleh sistem. Bila masih tersedia jadwal tryout dan kuota tryout belum terpenuhi, peserta dapat memilih kesempatan 1 kali tryout ulang. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah ikut tryout tapi masih ada kuota lagi untuk ikut tryout, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk ikut tryout kembali.
Ya, kita pilih saja mata pelajarannya Bapak Ibu di bagian kolom pilih mata pelajaran. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah disampaikan sesuai dengan mata pelajaran di SMA. Nah, kebetulan saat ini saya akan memilih mata pelajaran kimia. Setelah Bapak Ibu pilih mata pelajarannya Bapak Ibu, misalnya kimia, biologi atau apa, silakan Bapak Ibu pilih di kolom pilihan mata pelajaran. Bapak Ibu klik bagian dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti guru belajar dan berbagi. Klik saja ini, centang, kemudian Bapak Ibu klik daftar. Kita tunggu loadingnya. Anda berhasil mendaftar di mata pelajaran kimia. Ya, ini adalah kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti. Anda telah memilih mata pelajaran kimia, Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama belum melakukan tryout ya. Sudah tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini jadwalnya adalah hari Rabu tanggal 3 hari ini sampai dengan Rabu depan tanggal 10. Silakan klik tautan fasilitas di bawah untuk mengakses fasilitas pembelajaran yang meliputi materi, perangkat community learning, dan latihan soal. Ya, kita diminta klik. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan untuk kegiatan tutorial mendaftar guru belajar seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nanti saya akan update untuk video selanjutnya terkait bagaimana kegiatan dalam fasilitasi di mata pelajaran masing-masing. Sampai jumpa dan terima kasih Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini sampai seperti saat ini. Bapak Ibu, demikian saya sampaikan. Sampai jumpa dan tetap semangat.